Halo teman-teman. Teman-teman pernah nggak membaca berita begitu ya, suatu hari yang asik scroll-scroll terus nemu berita yang bikin garuk-garuk kepala. Bukan karena topiknya berat, tapi karena berita ini rasanya seperti bocoran gosip hasil nguping di warung di sebelah pos liputan yang disulap jadi berita eksklusif. Ya, labelnya bisa bocor tipis-tipis, bocor kasar, atau bocor halus. Nah, berita itu seolah-olah wartawan penulisnya, ya ceritanya sedang duduk di warung kopi, lalu secara ajaib, seolah-olah ada yang berbisik dari sebelah meja. Nah, karena bisikan itu, wartawan langsung bikin berita, dan sebentar kemudian langsung tayang di media online-nya. Viral dan dilihat ribuan orang dalam waktu sekejap saja. Nah, mungkin teman-teman sering ya membaca berita seperti itu. Nah, tapi saya lihat dari situ terlihat betul ada satu hal yang sangat berbeda dari cara kerja wartawan sekarang dan media zaman dulu. Dulu setiap kali mendapatkan scoop atau bocoran atau istilah sekarang info A1, wartawan akan mengendapkannya dulu. Dipikir-pikir nih bener gak nih beritanya gitu ya. Kemudian cari info pembanding ya, telepon sana, telepon sini, bikin verifikasi, riset dan seterusnya. Sebelum akhirnya menerbitkan atau menyiarkan berita tersebut. Intinya media itu dulu jadi tempat orang mencari kejelasan dari sebuah simpang siuran dari satu isu mungkin ya. Tapi sekarang lebih sering berita itu malah membuat orang kayak kita ini jadi buru-buru ingin cari remote control. Buru-buru ingin segera ganti channel gitu. Nah, saya jadi berpikir, mengapa media sekarang dan dulu itu jauh berbeda? Apa sih kelebihan dan kekurangan cara kerja wartawan zaman dulu dan zaman sekarang? Kita bahas setelah ini ya. Jangan kemana-mana. Nah, teman-teman, dulu jurnalis lapangan itu identik dengan 3 hal. Apa itu? Sepatu, lumpur, dan surat tugas. Sepatu itu bukan sekedar alas kaki yang dipakai kemana-mana, tapi itu adalah saksi bisu jejak investigasi dari pasar becek, kamp pengungsian, sampai barisan demonstran yang unjuk rasa di depan DPR MPR di Senayan. Lumpur yang menempel bukan sekedar kotoran, tapi lambang keberanian bahwa jurnalis pernah rela kotor demi fakta yang bersih. Lalu surat tugas, apa itu? Surat tugas itu dulu seperti surat sakti. Tak ada wartawan yang merasa aman ketika liputan di lapangan tanpa surat tugas. Nah sekarang, boro-boro surat tugas gitu ya. Kartu pengenal pers saja mungkin tidak semua orang membawanya. Zaman sekarang, wartawan cukup punya kartu nama digital dan profil LinkedIn dan akun media sosial yang seolah-olah tampak meyakinkan. Dari situ kita melihat bahwa jurnalisme perlahan berpindah dari lapangan ke layar HP. Dari catatan tangan ke salinan chat di grup WA. Dari wawancara mendalam dengan seorang narasumber ke forward grup-grup alumni. Nah, di ruang redaksi zaman sekarang itu sudah biasa ya kalau kita mendengar percakapan setiap kali sebuah berita viral, ada percakapan seperti ini. Jadi di suatu ruang redaksi gitu ya, redaktur bertanya kepada reporter yang membuat, kamu sudah cek silang data yang kamu buat jadi berita itu? Reporternya menjawab, siap bos sudah. Wah, tadi saya forward ke grup WA grup dan banyak yang setuju. Redakturnya heran, masalahnya siapa narasumbermu? Valid nggak? Gitu kan. Wah, kata reporternya, mantap bos. Dia mantan staf ahli. Wah, sering nongol di TikTok live. Waduh, pusing redaktur dia.
Redakturnya pasti akan ngejar lagi ya. Kamu tahu nggak dia itu sebetulnya anggota partai apa? Punya nggak dia konflik kepentingan dengan orang yang disebut-sebut itu? Gitu kan. Nah, reporternya nggak mau kalah. Tapi bos, berita itu setelah saya tayangkan, viewsnya udah 200.000. Ini kan yang dicari pembaca, itu katanya sampai cengengesan gitu. Biasanya percakapan seperti itu ditutup dengan ya gumaman pelan si redaktur. Luar biasa. Dulu saya menulis berita itu supaya orang percaya, supaya orang ya tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang reporter zaman sekarang itu menulis sekedar buat dibagikan, supaya viral. Bodoh amat beritanya itu valid atau tidak. Mungkin Anda pernah merasa seperti itu ya. Nah, ada contoh lain yang bikin para redaktur ya atau kita gitu ya mengelus dada. Misalnya nih, ada berita judulnya Breaking News. Menteri A sudah siapkan surat pengunduran diri. Tapi kalau kita baca isinya, sumber kami menyebut ada kemungkinan hal itu akan terjadi bila situasi tidak kondusif. Kalau seandainya, bila, mungkin, berita macam apa ini? Kalau dasarnya hanya bila, mungkin, kalau gitu ya. Berita seperti ini membuat pembaca seperti kita merasa seperti membeli nasi goreng. Dikasih sendok, dikasih piring, tapi nasinya nggak ada. Orang beli bungkusnya karena bagus dan tetap bayar. Celaka 12. Nah ini situasinya sangat berbeda gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana cara kerja media-media besar dengan reputasi yang baik di luar negeri itu juga banyak, di Indonesia juga banyak yang baik. Meskipun yang tidak baik lebih banyak lagi. Ambil contoh seperti BBC dari Inggris ya. Sebelum redaksi memutuskan untuk memilih narasumber, mereka itu pasti akan ngecek backgroundnya hati-hati. Ya, diwawancara dulu. Dan mereka harus melalui verifikasi tim editorial, melewati tim pengecek fakta. Dan biasanya itu disertai dengan konteks. Siapa narasumber ini yang bicara? Kenapa dia bicara seperti itu? Apakah ada agenda tersembunyi? Dan seterusnya. Nah di sini kadang kutipan narasumber atau bahkan buzzer gitu ya yang pernah tersandung kasus hukum malah dijadikan narasumber utama tanpa klarifikasi, tanpa pengecekan latar belakang, backgroundnya dan seterusnya dan seterusnya. Akibatnya kita jadi bertanya-tanya ini berita macam apa seperti ini. Dan yang lebih penting kita perlu bertanya, kita bisa apa melihat media yang seperti itu? Wartawan yang cara kerjanya sembrono. Pertama, kita harus mulai dengan rasa curiga. Ya, karena curiga itu sehat. Terutama pada berita yang terlalu pas dengan harapan kita. Terlalu sesuai apa yang kita harapkan. Karena berita seperti itu bisa jadi bukan informasi tapi sesungguhnya hanya umpan yang disembunyikan oleh si wartawan pembuatnya. Yang kedua, kita bisa mulai bertanya tentang sebuah berita. Kita lihat siapa ini narasumbernya, dia bicara apa, mengapa dia bicara seperti itu, mengapa dia memberikan bocoran seperti itu, dan kenapa dia bocorkan sekarang, bukan seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kalau dia bocorkan sekarang, besok sebetulnya ada peristiwa yang berkaitan dengan pernyataannya atau tidak sih? Apakah ada keuntungan kalau dia bersuara? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita harus skeptis dan kritis pada narasumber yang dipilih oleh wartawan sehingga menjadi sebuah berita. Ketiga, kita harus selalu memilih media mana yang layak kita percaya atau tidak. Karena ada media yang tetap jujur meskipun beritanya tidak viral. Ada wartawan, jurnalis yang tetap pergi ke lapangan, ke pasar yang becek, ya, atau ke tempat-tempat yang mungkin gelap dan berbahaya
walaupun keselamatannya terancam dan kakinya lecet-lecet. Kita layak memberi mereka perhatian, kepedulian. Karena mereka bukan orang yang hanya bersedia tampil garang di layar, tapi juga bekerja diam-diam di lorong-lorong yang sunyi, di tempat yang tidak banyak dilihat orang. Terakhir, kita sebagai masyarakat harus terus bersuara. Tapi bukan untuk menghujat ya, bukan untuk julid. Tapi untuk mengingatkan bahwa jurnalisme itu bukan siapa yang duluan bicara, bukan duluan siapa yang menyebarkan berita, tapi siapa yang paling keras mencari kebenaran. Jadi teman-teman, mulai sekarang teruslah bertanya, apakah jurnalis di media-media yang ada di Indonesia sekarang ini, di media yang masih bertahan, itu masih punya sepatu lapangan. Jangan-jangan mereka cuma memakai sandal dari hotel dan aktif mengintip grup-grup WhatsApp, entah grup alumni, entah grup politisi dan seterusnya. Karena ya, ini sekarang sudah saatnya jurnalisme kembali berjalan kaki, menyusuri gang kecil, mendengarkan suara rakyat biasa. Jurnalisme bukan hanya mencatat bisikan pejabat di lorong istana yang ber-AC. Kalau tidak, berita media kita akan terus seperti mulut yang penuh ludah, ya, kadang-kadang beracun. Dan pembaca akan terus ditipu dengan percaya bahwa itu adalah narasumber yang valid dan infonya satu. Dengan demikian barangkali ya kita mungkin akan menemukan kejutan. Ya, suatu hari nanti perlu ada museum jurnalisme. Isinya bukan sekedar kamera tua atau catatan para wartawan masa lalu. Tapi ada satu ruangan gelap dengan papan nama, judulnya Ruang Pengakuan Dosa Ludah. Ini ruangan tempat narasumber dan wartawan duduk bersama, saling menatap, saling mengingat dosa-dosa kutipan pernyataan mereka di masa lalu. Sampai saat itu tiba, semoga kita masih bisa berharap pada satu hal, bahwa jurnalisme sejati bukan tentang siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling sabar mendengar. Dan semoga suara yang pelan, suara yang jujur masih punya tempat di tengah gaduhnya jurnalisme mulut. Sampai di sini teman-teman, semoga berguna buat teman-teman semuanya. Tabik.